Sahabat Intelligence, Anda ingin berlibur? Apakah dananya sudah tersedia? Bagaimana jika dana tidak mencukupi? Solusi yang paling benar adalah tidak perlu berlibur. Cukup di rumah saja. Tidak perlu mengeluarkan biaya karena toh Anda memang tidak pernah mempersiapkan dana untuk berlibur. Atau kalaupun tetap mau berlibur, tunda dulu pelaksanaannya hingga tahun depan. Artinya, Anda harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Atau turunkan kebutuhan biaya liburan Anda menjadi separuhnya saja. Konsekuensinya, Anda juga mesti melakukan pemangkasan dalam aktivitas liburan Anda. Misalnya, jangka waktu liburan diperpendek, akomodasi diturunkan menjadi hotel bintang 2, transportasi juga diubah menjadi tidak menggunakan pesawat terbang. Boleh jadi solusi semacam ini tidak menyenangkan, sebab liburan telah menjadi gaya hidup, semacam kebutuhan bagi masyarakat. Kalau seperti itu, lantas bagaimana? Liburan dengan hutang melalui relokasi pengeluaran. Itulah jawabannya. Seperti apa konkretnya? Langkah pertama, coba cek rekening tabungan Anda. Apakah nilainya masih cukup memadai? Jika jawabannya iya, maka tanyakan lagi ke diri Anda. Apa peruntukan dana di tabungan tersebut? Mungkin Anda akan mengatakan untuk berjaga-jaga. Atau ada juga yang mengatakan bahwa dana tabungan tersebut direncanakan untuk membeli sesuatu barang. Kalau jawabannya untuk berjaga-jaga, Anda hanya boleh menggunakan sebagian kecil dana tabungan tersebut, karena dana tabungan untuk berjaga-jaga sebaiknya tetap ada. Tetapi, kalau tujuan dana di tabungan tersebut adalah untuk membeli suatu barang, maka Anda boleh menggunakan seluruh dana tabungan tersebut untuk berlibur. Inilah yang disebut dengan relokasi dana tabungan ke tujuan lain. Kendati begitu, bukan berarti persoalan selesai. Menggunakan dana tabungan yang peruntukannya direlokasi untuk berlibur sangatlah berbeda jika dana tabungan tersebut memang sejak awal direncanakan. Apa maksudnya? Begini, kalau di awal tahun Anda sudah membuat perencanaan keuangan untuk liburan akhir tahun, tentunya Anda sudah menentukan kemana tujuan Anda berlibur. Berapa lama liburan Anda, siapa saja yang diajak berlibur, dan ujung-ujungnya Anda telah menetapkan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk liburan tersebut. Katakanlah total biaya yang dibutuhkan adalah 12 juta. Maka untuk itu, Anda mesti menyisihkan dana paling tidak 1 juta per bulan. Sehingga pada akhir tahun terkumpul 12 juta. Masalahnya, Anda tidak mempersiapkan dana untuk berlibur. Di sisi lain, tabungan yang tersedia juga tidak memadai. Sebut saja nilai tabungan Anda hanya 10 juta rupiah. Nilai tersebut tentu saja tidak lagi mencukupi untuk membiayai liburan jika tujuan liburan, lama liburan, dan lain sebagainya membutuhkan dana 12 juta. Kalau kondisinya seperti itu, Anda mesti mencari sumber dana lain minimal sebesar 2 juta lagi. Oke, mungkin Anda akan menggunakan kartu kredit saja sebesar 2 juta. Anda dapat saja menempuh cara tersebut. Namun jangan lupa, Anda akan berhutang dan mesti membayarnya di bulan-bulan berikutnya. Kecuali Anda bersedia sekaligus untuk menambahkan dana tersebut sebagai bagian dari biaya liburan tahun berikutnya. Dengan kata lain, jika sebelumnya biaya yang dibutuhkan adalah 12 juta untuk sekali liburan, maka di tahun depan biaya tersebut mesti Anda tambahkan 2 juta lagi, sehingga menjadi 14 juta, di mana sebagian penyisihan pendapatan Anda harus dipakai untuk membayar pinjaman dari kartu kredit. Liburan pada dasarnya juga merupakan tujuan keuangan jangka pendek. Jika pada tahun ini Anda belum sempat merancangnya dengan baik, lakukan hal tersebut untuk tahun depan. Jangan pula memaksakan diri untuk berhutang hanya karena ingin berlibur. Kecuali Anda memang memiliki kemampuan membayarnya kembali dan memasukkan cicilan pembayaran tersebut sebagai bagian dari tujuan keuangan Anda di tahun depan. Ringkasnya, liburan tanpa adanya rancangan dana akan membuat kondisi keuangan Anda di tahun depan menjadi terganggu. Atau paling tidak, ada pengeluaran-pengeluaran lain yang mesti ditunda. Itu implikasi logisnya.